Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan saya Johannes Pardede, NPM 20110114 dari kelas TIP 2001. Nah, kali ini saya akan menjabarkan atau mempresentasikan materi mengenai manajemen file. Langsung saja kita masuk ke manajemen file. Yang pertama itu, apa itu manajemen file? Manajemen file adalah metode dan struktur data yang digunakan sistem operasi untuk mengatur dan mengorganisir file pada disk dan partisi. Maksudnya di sini, yaitu file system juga dapat diartikan sebagai partisi atau disk yang digunakan untuk menyimpan file-file dalam cara tertentu. Cara memberi suatu file system ke dalam disk atau partisi dengan cara melakukan format. Yang berikutnya adalah manfaat manajemen file. Manfaat manajemen file itu dapat mengurangi risiko kehilangan file yang dikarenakan yang pertama terhapus secara tidak disengaja, yang kedua tertimpa file baru, yang ketiga tersimpan di mana saja, dan lain sebagainya. Maksudnya di sini, pada sebagian besar pemakai, sistem file merupakan bagian sistem operasi yang paling tampak. Sistem file menyediakan pengaksesan dan penyimpanan file secara online terhadap data dan program. Sistem file terisi dua bagian terpisah, yaitu kumpulan file yang masing-masing file menyimpan data, dan atau program serta struktur direktori yang mengorganisasikan dan menyediakan informasi mengenai file di sistem. Yang berikutnya adalah fungsi manajemen file. Fungsi manajemen file yang pertama yaitu penciptaan, modifikasi, dan penghapusan file. Yang kedua, mekanisme pemakaian file secara bersama menyediakan beragam tipe pengaksesan terkendali, yaitu read, write, dan execute, yaitu menulis, membaca, dan menjalankan. Yang ketiga itu kemampuan backup dan pemulihan untuk mencegah kehilangan karena kecelakaan atau dari upaya penghancuran informasi. Nah, yang berikutnya ada 3 tipe file pada sistem operasi. Yang pertama, regular atau file berisi informasi, file SCI, dan binar. File SCI berisi baris-baris teks, sedangkan file binar adalah file bukan file SCI. Untuk file binar, eksekusi X mempunyai struktur internal layout yang hanya diketahui sistem operasi tertentu. Untuk file binar, hasil program aplikasi, struktur internal hanya diketahui program aplikasi tersebut. Yang kedua, yaitu directory atau file yang memiliki sistem mengelola struktur sistem file. Nah, file directory atau file ini merupakan file yang berisi informasi mengenai file di directory. Yang ketiga, spesial atau logik perangkat masukan atau keluaran. Nah, pada file spesial ini dibagi menjadi 2, yaitu file spesial karakter dan file spesial block. Nah, file spesial karakter yaitu berhubungan dengan perangkat masukan atau keluaran aliran karakter. File ini memodelkan perangkat masukan atau keluaran seperti terminal, printer, port jaringan, modem, dan perangkat bukan penyimpan sekunder. Sedangkan file spesial block yaitu berhubungan dengan perangkat masukan atau keluaran sebagai kumpulan blok-blok data. Selanjutnya yaitu file memiliki 3 sifat. Sifat yang pertama yaitu persistence, yaitu informasi dapat bertahan meski proses yang membuatnya berakhir atau satu daya dihilangkan. Maksudnya di sini, dengan properti seperti ini, maka file yang didapat dari hasil proses dapat dijaga dan digunakan pada masa yang akan datang. Nah, yang kedua itu adalah size, yaitu setiap file memiliki ukuran. Terkadang file mempunyai ukuran yang sangat besar sehingga memungkinkan membutuhkan tempat penyimpanan yang sangat besar pula. Yang ketiga yaitu shareability, yaitu file dapat digunakan di berbagai proses yang mengakses informasi secara konkuren. Nah, yang terakhir yaitu arsitektur pengolahan file. Arsitektur pengolahan file terbagi atau terdiri atas 4, yaitu sistem akses, kedua manajemen file, ketiga manajemen ruang penyimpanan, dan keempat mekanisme integritas file. Nah, yang pertama sistem akses, yaitu berkaitan dengan bagaimana cara data yang disimpan pada file akses. Nah, pada manajemen file, yaitu berkaitan dengan penyediaan mekanisme operasi pada file. Yang ketiga, manajemen ruang penyimpanan, yaitu berkaitan dengan alokasi tempat penyimpanan file di perangkat penyimpanan. Dan yang terakhir, mekanisme integritas file,
yaitu berkaitan dengan jaminan informasi pada file tidak terkorupsi. Demikianlah hasil presentasi saya dengan judul manajemen file. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf, dan saya berharap semoga hasil presentasi ini dapat memenuhi forum penilaian nilai UAS pada semester 4 ini. Saya Johannes Pardede, saya ucapkan terima kasih.